Marilah dengan bangkit berdiri kita memulai ibadah ini dengan bersama-sama menaikkan litani. Yesus sudah bangkit, Ia sungguh hidup. Haleluya. Sesudah bangkit selama 40 hari, Ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Ia mengutus para murid-Nya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Kini Ia bertahta di surga. Terpujilah Dia, Sang Firman, yang pernah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita semua. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu yang terkasih, doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Setiap jamnya Tuhan
Saudara-saudara, dalam hidup ini kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog denganmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai 30 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada terdua
Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami akan bersama-sama belajar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, agar kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita diambil dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai ke 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya kita menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah bacaan Injil. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di kondisi sekarang ini, di zaman milenial, semua dituntut untuk serba online. Pesan makanan online, ojek online, bahkan kalau kita melihat ada juga yang pijet online, bersih-bersih online, dan lain sebagainya. Semua serba online. Terlebih lagi ketika kita berada di kondisi sekarang ini, di kondisi pandemi yang harus melakukan physical distancing. Online menjadi kebutuhan yang sangat penting. Bahkan kalau kita tidak bisa online, misalnya HP kita rusak atau kita tidak mempunyai kuota internet, itu kita menjadi mati gaya. Karena semuanya itu online. Karena kalau kita tidak bisa online, kita tidak bisa berkomunikasi, kita tidak bisa berbagi lewat sosial media, itu menjadi mati gaya gitu. Kita tidak bisa eksis di
dunia maya. Jadi ketika kita tidak bisa online lagi, kita tidak bisa terhubung pada internet, rasanya ada yang kurang seperti itu. Sama halnya seperti saya misalnya yang masih muda ini, yang harus berkomunikasi dengan kekasih yang jauh, kekasih yang tidak bisa berjumpa, atau mungkin bapak ibu juga yang masih berjiwa muda, yang ingin berkomunikasi dengan pasangannya, maka online ini perlu sekali. Nah, lalu kaitannya apa dengan doa? Di dalam kekristenan, ketika kita mau berkomunikasi, kita melakukannya dengan doa. Sebagai seorang Kristen nih, bagaimana komunikasi kita dengan Yesus? Bagaimana komunikasi kita dengan Allah? Seintens apakah kita berkomunikasi dengan Allah? Nah, marilah kita bersama-sama belajar dari Yohanes 17 ayat yang pertama sampai yang ke-11 ini. Di dalam bacaan kita dituliskan bahwa dikisahkan bacaan ini dituliskan atau terjadi sebelum Yesus mencapai puncak pelayanannya. Sebelum Yesus disalibkan dan lain sebagainya, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Untuk apa Yesus berdoa? Hal yang paling simpel, yang mungkin bisa dilihat sekelibat mata, adalah supaya murid-murid mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa untuk murid-muridnya, maka murid-murid bisa berdoa untuk orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Ada yang lain, mengapa Yesus berdoa untuk murid-muridnya? Karena kalau kita membaca di perikop sebelumnya, di Yohanes 16 ayat 32 sampai 33, kita melihat bahwa murid-murid akan menderita karena nama Allah. Jadi ketika murid-murid mencoba berkarya untuk kemuliaan nama Allah, mereka akan mendapatkan kesengsaraan, akan ditindas, akan ditangkap oleh bangsa Romawi dan lain sebagainya. Maka itu Yesus berdoa. Namun ada juga hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari bacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah doa menyadarkan kita bahwa Allah beserta dengan kita. Kita tentu tahu bahwa kita ada di dunia ini adalah karena Allah. Allah yang mengutus kita untuk datang ke dunia ini. Ketika Allah mengutus kita ke dalam dunia ini, maka Allah tidak begitu saja melepaskan utusan-utusannya. Tuhan akan memberkati utusannya. Satu janji penting yang harus kita ingat adalah ketika kita berdoa, Allah tidak menjanjikan kehidupan kita itu menjadi mulus, lalu bebas hambatan. Bukan. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi itulah pentingnya kita berdoa untuk menjalin relasi dan menyadarkan kita bahwa Allah dekat dan bersama-sama dengan kita. Selain itu dari bacaan kita pada saat ini, doa menjadi relasi, menjadi dialog relasi antara Allah, Yesus dan murid-muridnya. Kalau kita mencoba menggambarkan, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Lalu murid-murid juga sebagai utusan Allah juga ada di dunia ini. Allah memberikan murid-muridnya kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus meminta Allah menyertai murid-muridnya seperti Allah menyertai Yesus dalam pelayanannya. Jadi ketiga hal ini menjadi dialog relasi yang harus terbentuk agar pelayanan kasih Allah itu nyata di dalam kehidupan. Sama halnya dengan kita. Yesus telah mati untuk kita. Apakah kita mau menjalin relasi yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan Yesus Kristus dan juga dengan Allah tentunya. Lalu selain itu, dalam bacaan kita juga kita bersama-sama mau belajar bahwa di dalam doa tersebut menunjukkan seberapa dalam relasi kita dengan Sang Pencipta atau Sang Pengutus kita.
Kalau misalnya di dalam kehidupan nyata nih, kita diutus untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh saya sering disuruh oleh orang tua. Hizki minta tolong untuk pergi ke sana melakukan ini. Maka kita harus tahu benar apa yang disuruh, apa yang harus dilakukan kita sebagai utusannya. Dan kita juga harus mengenal siapa yang mengutus kita. Setidaknya kita mengetahui siapa yang mengutus kita. Bagaimana caranya? Kita mengenal atau kita tahu dengan kita berkomunikasi dengannya. Sama seperti kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bertemu dengan seseorang lalu kita berkomunikasi dengannya, maka kita akan mengetahui, oh orang ini baik, orang ini berwawasan luas. Maka kita perlu menjalin komunikasi yang kuat, menjalin komunikasi yang erat kepada Sang Pengutus kita. Lalu kemudian ketika kita mengetahui atau kita mengenal siapa pengutus kita, maka kita akan mendapatkan pertolongan oleh Sang Pengutus kita. Sebagai contoh saya lagi, kalau misalnya saya diutus ke suatu tempat, ternyata saya nyasar, tidak tahu arahnya, maka saya akan menelpon pengutus saya untuk menanyakan arahnya. Misalnya papa atau mama, ayah atau ibu, ini arahnya kemana ya? Saya sampai di sini kok nyasar. Maka saya akan mendapatkan arahan. Oh harusnya ke sini, harusnya ke sini. Itulah yang dimaksud ketika utusan itu dekat dengan sang pengutusnya atau mengetahui apa yang diharapkan oleh sang pengutus, maka akan mendapatkan pertolongan dari yang mengutus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di awal di kata pembuka tadi kita mendengar bahwa doa adalah nafas orang percaya. Kita sebagai utusan Allah, kita yang percaya kepada Allah bahwa Allah yang mengutus kita, marilah kita bersama-sama menjadikan doa sebagai nafas kehidupan kita untuk menjalani hari-hari kita. Kalau kita masih bolong-bolong dalam berdoa, ini adalah momen yang tepat di Minggu Paskah yang ke-7 ini. Marilah kita bersama-sama menjalin relasi yang lebih dalam lagi kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, kita akan menjalani kehidupan yang biasa dengan cara yang luar biasa, yaitu dengan cara Allah. Karena kita mengetahui bahwa Allah yang mengutus kita dan Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Sebagai penutup ada pantun untuk kita semua. Si mamang makan pilus, warnanya putih, bentuknya mulus. Boleh kita waspada virus, tapi jangan iman kita kurus. Ikan lele matanya 2, diternak di pinggir kota. Mari landasi hidup dengan doa, kiranya Allah menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan penuh berkat daripada-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu, walaupun kami masih belum setia dalam berdoa, dalam berkomunikasi kepada-Mu, tapi ajarlah kami ya Tuhan, agar kami boleh semakin dekat kepada-Mu, semakin rajin berkomunikasi, dan menjadikan doa nafas kehidupan kami. Dan Bapa yang terkasih, pada hari ini, pada saat ini, kami bersatu hati berdoa bagi negara kami tercinta, bangsa Indonesia ya Tuhan,
Kami berdoa di tengah-tengah wabah yang semakin merebak ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan pemulihan, Tuhan yang menyertai setiap warga negara agar boleh taat pada peraturan yang telah pemerintah tentukan, agar bekerja atau diam di dalam rumah. Dan kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang berusaha merawat para pasien. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kesabaran untuk menghadapi para pasien. Kami juga berdoa untuk ladang-Mu di Kota Muntilan ini ya Tuhan, untuk sekolah Bentara Wacana dalam penerimaan peserta didik baru. Walaupun terhambat ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa setiap murid, setiap siswa yang mendaftar, setiap siswa yang datang adalah siswa yang telah Kau utus untuk boleh bersama-sama belajar secara akademis maupun di dalam iman kepadamu. Inilah doa kami ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan segala pergumulan kami, baik yang sakit maupun di dalam pergumulan yang lain. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan memulihkan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 13 dan 14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa. Terimalah Tuhan, oh terimalah.
Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala kesulitan dan kemelut yang ada pada saat ini, di mana kami terhalang untuk melakukan segala kegiatan kami, namun kami mensyukuri oleh karena Tuhan selalu menyertai setiap kami, berkat-berkat Tuhan juga selalu melimpah di hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan sebagian berkat yang telah kami terima dari Tuhan sebagai persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima dan menguduskan persembahan ini. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, marilah kita terus hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau terus hidup bersama Tuhan. Sekarang kita undur dari tempat ini. Oleh karena itu, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah menjadi saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin.